Ya, sudah seperti laporan kami sebelumnya, harga telur ayam kini meroket hingga menembus setidaknya Rp30.000 per kilogram. Bahkan di beberapa wilayah sudah di harga Rp34.000 per kilogramnya. Dan sebagian pedagang menyebut harga naik ini tertinggi dalam sejarah. Apa sebenarnya alasan kenaikan harga telur ayam dan kira-kira sampai kapan kenaikan harga telur ini akan terjadi? Kami akan bertanya kepada Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) dengan Pak Alvino Antonio. Selamat pagi Pak Alvino. Selamat pagi Pak Timothy. Terima kasih Pak Alvino sudah bergabung bersama kami. Pak Alvino, masyarakat saat ini khawatir juga nih Pak, sampai kapan ini kenaikan harga telur naik karena ini merupakan salah satu konsumsi utama masyarakat. Mungkin kita memahami dulu apa yang mendorong kenaikan harga ini, Pak Alvino. Ya, siap Pak. Jadi kenaikan harga telur ini sejak tanggal 10 Agustus kemarin itu naik sekitar Rp1.500 per kilogram. Nah, waktu itu dipicu dengan isu ada bansos. Tapi memang sebelumnya harga telur juga sudah naik dikarenakan memang suplainya sedikit Pak. Akibat kerugian kemarin selama hampir 2 tahun peternak itu, khususnya peternak mandiri, banyak yang populasinya berkurang hingga 40-50%. Oh, jadi ini mempengaruhi suplainya begitu ya? Oke. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya memang harga telur itu naik, di samping suplainya berkurang, dipicu dengan naiknya harga pakan. Nah, terus ditambah lagi dengan adanya bansos, nah sejak tanggal 10 Agustus itu naik ya sampai sekarang. Oke, efek dari bansos itu maksudnya seperti apa Pak Alvino? Nah, jadi itu ada serapan dari pemerintah melalui Kemensos bahwa bansosnya itu berupa barang. Berupa barang, telur itu nanti bisa diambil di toko-toko yang sudah ditunjuk. Gitu, Pak. Nah, akhirnya karena itu akhirnya ya otomatis demand-nya naik ya, karena suplainya lagi berkurang ya. Tapi saya yakin, bukan saya yakin, saya duga di sini ada memang sengaja pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini gitu loh Pak. Dengan cara apa tuh Pak Alvino? Karena informasi yang kami terima kemarin itu beberapa asosiasi atau kelompok peternak itu berani ada yang beli telurnya Rp29.000 per kilogram. Nah, tapi akhirnya teman-teman tidak sanggup gitu loh, karena kuantitinya sangat besar. Oke, ini tujuannya apa? Disimpankah atau dijual lagi atau apa itu? Ini berarti kan ada pembeli besar yang mau memainkan harga telur, begitu maksudnya ya Pak ya? Ada maksud Ya, sana gitu ya? dugaan kami seperti itu. Gitu. Oke. Karena telur ini kan tidak disimpan dalam waktu yang lama Pak. Iya. Oke, nah kalau itu yang kita memahami apa yang menjadi penyebabnya seperti yang dikatakan Pak Alvino tadi. Nah, ini kalau itu menjadi alasannya, berapa lama ini akan berlangsung kenaikan ini dan apakah masih akan kemungkinan naik lagi? Apakah akan tetap ada kesulitan suplai lagi dalam paling tidak 1-2 pekan ke depan ini Pak? Kami yakin masih Pak. Mungkin selama bansos, karena bansos ini kan sampai bulan September Pak. Sampai bulan September ini. Oke, jadi kemungkinan akan sampai September gitu Pak, kesulitannya atau kenaikannya? Ya, awalnya sih kami menduga itu sejak tanggal 10 naik itu kami menduganya. Sekitar 4 hari, tapi faktanya sampai hari ini gitu kan. Harga naik. Nah, terus kemarin sudah sempat melemah, tapi akhirnya naik lagi gitu Pak. Naik lagi sampai tertinggi itu teman-teman kami di Blitar itu harganya sekitar Rp27.000 per kilogram. Harusnya kalau harga Rp27.000 per kilogram, seharusnya di tingkat konsumen itu harusnya sekitar 30, paling mahal 31. Tapi sampai sekarang ada laporan hingga bahkan mencapai Rp34.000 per kilogram. Ini pasti jauh sekali kalau kita bandingkan dengan mungkin sebulan yang lalu di bawah Rp30.000. Nah, ini kenaikan yang wajar itu
apakah bisa dihitung, Pak Alvino, sampai berapa? Jadi masyarakat bisa tahu ini sebenarnya saya bisa sampai berapa ini sebenarnya harga telur ini? Ya harga telur ini kalau misalnya di tingkat peternak 27.000, biasanya itu di tingkat konsumen itu antara 3.000 sampai 4.000 Jaraknya. perbedaan. Karena itu kan ada penyusutan, transportasi dan segala-galanya kan seperti itu. Tapi faktanya kan hari ini informasi yang di surat kabar ada yang sampai 32, 33 kan. Nah, bisa sampai berapa itu, Pak Alvino? Apakah mungkin menembus 40.000 kalau memang ini terus terjadi? Kalau harapan kami dari peternak, ya kami juga nggak pengen harga yang terlalu tinggi juga, Pak, gitu. Karena kan ya memang kondisi hari ini kami senang gitu kan, dengan harga tinggi kami bisa cepat recovery gitu kan populasi kami. Tapi kan kalau harga terlalu tinggi juga, kami juga khawatir gitu loh, Pak. Khawatir Pembelinya yang tidak ada ya. konsumen keberatan dan suatu saat harga telur ayam itu jatuh bisa drastis gitu loh, Pak. Jadi kami pun juga pengen stabil. Apa yang bisa dilakukan dari paguyuban untuk menstabilkan harga sehingga ya itu dia antara supply dan demand ini bisa stabil gitu, Pak, tidak naik turun seperti yang Anda katakan. Bolehlah untung saat ini harga tinggi tapi bisa tiba-tiba ngedrop kalau masyarakat sendiri tidak lagi mau membeli dengan harga tinggi. Ya untuk saat ini yang kami inginkan dari pemerintah adalah kalau ada bansos itu jangan dirapel, Pak. Gitu. Jangan dirapel. Nah, kalau dirapel akibatnya seperti hari ini gitu. Oke, itu saja. Nah, untuk harga sekarang apa yang bisa dilakukan kalau begitu? Mungkin dari pemerintah kah atau dari paguyuban mungkin bisa untuk membantu menstabilkan harga saat ini? Ya, imbauan kami ya tadi, Pak, saat ini adalah gimana caranya pemerintah itu supaya nggak dirapel ininya bansosnya. Jadi biar harga itu bisa ya terkendali gitu loh, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Alvino Antonio, Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Alvino. Sama-sama, Pak. Terima kasih.